Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Zara Selina dengan NIM 2200406 akan mempresentasikan project based learning saya pada mata kuliah entrepreneurship berbasis IT yang dimana saya mengambil ide usaha saya itu jasa desain logo dan judul saya itu analisis SWOT usaha jasa desain logo. Ya, pada mata kuliah entrepreneurship ini yang diampu oleh Ibu Dr. Rahmi Pratiwi MPD. Nah, lanjut saja langsung ke slide selanjutnya yaitu mengenai pentingnya desain logo dalam dunia branding. Desain logo memainkan peran penting dalam suatu strategi branding perusahaan. Logo yang berfungsi sebagai suatu simbol visual yang mencerminkan nilai, visi, dan misi merek. Logo yang dirancang dengan baik dapat memberikan kesan pertama yang positif dan membantu suatu bisnis untuk menonjol di antara para pesaing. Dan selain itu juga logo yang konsisten dan mudah diingat dapat meningkatkan kesadaran suatu merek di kalangan konsumen dan sehingga memudahkan mereka untuk mengenali dan memilih produk atau layanan yang akan ditawarkan. Dan di tengah persaingan yang semakin ketat, logo ini memiliki logo yang kuat dapat menarik menarik perhatian untuk membangun kepercayaan dan loyalitas bagi para pelanggan. Dan selanjutnya itu ada analisis SWOT saya. Analisis dari jasa usaha desain logo ini yang pertama itu ada strike. Strike ini adalah kekuatan. Nah, yang pertama di dalam poin strike ini tuh ada kreativitas yang tinggi. Usaha jasa desain logo memiliki sejumlah kekuatan yang penting. Kreativitas tinggi ini menjadi suatu aset utama yang dimana kemampuan untuk menciptakan desain yang unik dan menarik merupakan satu hal yang penting dan untuk menarik perhatian para klien. Nah, yang poin kedua itu ada kemampuan teknis. Kemampuan teknis ini baik dalam menggunakan perangkat lunak desain seperti Adobe Illustrator dan Photoshop ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya itu ada pengalaman. Pengalaman dalam dunia industri desain membantu dalam memahami tren pasar dan kebutuhan bagi spesifik para klien, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu ada poin portofolio yang kuat, yang dimana portofolio yang kuat menampilkan karya-karya sebelumnya yang dapat menjadi suatu alat pemasaran yang efektif untuk menarik klien baru dan menunjukkan kemampuan desainnya. Dan selanjutnya di analisis SWOT ini ada weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Nah, namun dalam usaha ini juga memiliki dan menghadapi beberapa kelemahan. Salah satunya yang pertama itu ada ketergantungannya pada klien. Nah, di mana pendapatan yang tidak stabil sangat bergantung pada proyek yang akan diterimanya. Dan selain itu ada poin biaya pemasaran. Uh, Biaya pemasaran yang tinggi untuk mempromosikan jasa dapat menjadi suatu beban bagi para desainer, uh, terutama bagi para usaha atau desainer jasa desain logo ini yang baru memulainya. Dan yang kelemahan yang selanjutnya itu ada kurangnya pengalaman yang manajerial yang dapat menimbulkan tantangan dalam mengelola aspek bisnis dan keuangan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu ada waktu penyelesaian proyek yang seringkali memakan waktu yang lebih lama dari yang kita harapkan dapat mempengaruhi pendapatan kita. Karena semakin lama proyek itu berlangsung, semakin sedikit pula proyek baru yang akan kita kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu di analisis SWOT ini ada poin opportunities. Opportunities ini adalah suatu peluang. Nah, dan di sisi lain terdapat terdapat banyak peluang dan beberapa peluang yang dapat kita manfaatkan. Nah, yang pertama yaitu ada permintaan meningkat. Permintaan yang meningkat untuk identitas visual dari banyak bisnis yang memberikan eh, kesempatan untuk menawarkan jasa desain logo. Dan selain itu ada kolaborasi dengan startup. Kolaborasi dengan startup ini yang sedang berkembang pada saat ini dapat membuka jalan untuk proyek-proyek yang lebih menarik dan inovatif. Dan selanjutnya ada media sosial. Media sosial ini adalah suatu platform untuk para usaha jasa desain logo atau desainer jasa desain logo ini untuk mempromosikan desain-desainnya karya-karyanya yang agar audiens dapat menjangkau lebih luas dan audiens kita tuh lebih beragam. Dan yang terakhir tuh ada layanan tambahan.
Kita tuh dapat menawarkan layanan tambahan tambahan seperti desain materi pemasaran lainnya, termasuk kartu nama dan brosur dapat meningkatkan nilai tawar dan menarik lebih banyak klien. Nah, yang terakhir dalam poin SWOT analisis ini ada threats. Threats ini adalah suatu ancaman. Nah, dalam poin threats ini juga memiliki beberapa ancaman yang harus kita waspadai. Eh, yang pertama itu persaingan ketat di dunia industri desain ini dengan banyak desainer dan agensi yang menawarkan layanan yang serupa menjadi sulit untuk kita dapat menonjol. Dan selain itu ada perubahan tren desain yang cepat dapat mempengaruhi relevansi dan daya tarik yang akan kita tawarkan. Yang selanjutnya itu ada fluktuasi ekonomi yang juga menjadi suatu ancaman karena anggaran pemasaran klien dapat berpengaruh oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, yang terakhir tuh ada resiko plagiarisme. Resiko plagiarisme ini yang dimana desain yang telah kita buat dapat ditiru oleh para kompetitor yang dapat merugikan reputasi dan pendapatan usaha kita. Nah, selanjutnya itu saya akan menjabarkan tentang kesimpulan dari analisis SWOT ini. Usaha jasa desain logo memiliki sejumlah kekuatan termasuk kreativitas yang tinggi, keterampilan teknis yang mumpuni, pengalaman dalam mengenali tren pasar, serta portofolio yang mengesankan. Namun di usaha ini juga menghadapi beberapa kelemahannya, seperti ketergantungan pada klien, biaya pemasaran yang cukup besar, kurangnya pengalaman dalam manajemen, dan waktu penyelesaian proyek yang dapat berdampak pada pendapatan. Dan di sisi lain juga ada peluang yang dapat bisa kita manfaatkan, seperti meningkatnya kebutuhan akan identitas visual, kesempatan untuk berkolaborasi dengan startup, pemanfaatan media sosial untuk melakukan promosi, serta penawaran layanan tambahan. Namun, ada usaha ini juga harus waspada terhadap suatu ancaman dari persaingan yang ketat, perubahan cepat dalam tren desain, fluktuasi ekonomi, dan resiko plagiarisme. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, Nisa Zara Sulina, terkait project based learning saya. Saya mengucapkan terima kasih. Uh, Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa kami, bisa menghubungi saya yang setelah ada nomor yang telah saya terterakan di dalam PowerPoint ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.